Oke, tadi kita sudah mempelajari kalau eh, masing-masing neuron di hidden dan di output itu merupakan perkalian antara eh, input dan bobotnya ya. Jadi bisa kita tuliskan persamaannya itu adalah W kali X ya. Atau ini kalau kita lebih detailkan, ini adalah penjumlahan dari W kali X gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita melakukan eh, operasi ini menggunakan matriks multiplication, jadi kita bisa bentuk ya neuron-neuronnya ini ke dalam suatu matriks. Contohnya, di sini kita punya inputnya dua dimensi, artinya si input X ini punya X1 dan X2, angkanya adalah 1 dan 2. Berarti di sini ini 1, ini 2 gitu ya. Terus kita punya 3 hidden neuron di sini. Berarti uh, ini dari inputnya 2 ke hidden layernya ada 3 neuron, artinya di sini ada 6 bobot ya yang menghubungkan antara input layer dan hidden layer. Ya, 3 bobot dari input pertama, 3 bobot lagi dari input kedua. Ya, contohnya di sini kita punya angkanya seperti ini. Berarti ini bisa kita tuliskan ya. Ini angkanya WH1 itu berarti dia adalah bobot yang menghubungkan dari input ke hidden neuron hidden pertama. Jadi kita akan punya di sini ini 2 ya, yang ini 4 kayak gitu. Terus WH2 di situ angkanya 6 sama 2, berarti di sini ini 6, ini 2 ya. Yang terakhir dia terhubung ke neuron hidden ketiga, 3 1. Berarti di sini ini 3, ini 1. Terus yang ke output gimana? Di sini angkanya 1 3 5. Berarti ini 1 3 5. Oke, tetapi kalau tadi yang dicontohkan itu sudah ditentukan di awal ya. Tetapi pada prakteknya angka-angka yang ada di bobotnya atau di weight-nya itu dia pada saat inisialisasi awal itu harus di random ya, di random, atau ada juga yang pakai algoritma lain untuk menentukan bobot awal ini. Jadi tidak kita tentukan oh ini 2, ini 3, ini berapa gitu ya, tapi ini di random gitu. Nah, kemudian kita kan akan menghitung output di hidden layer ini ya. Kalau di sini kita sebutnya sebagai H ya. Berarti sebenarnya kita hanya tinggal melakukan dot product di sini antara nilai W1 itu berarti yang di sini ya, ini adalah W1 dengan X-nya. X-nya berarti yang ini gitu ya. Berarti W dikali X. X-nya di sini ditranspose supaya dia bisa dikalikan dengan W gitu. Jadi kita punya 10 10 5. Ini maksudnya di mana? Ini adalah output di 10 di H1, 10 di H2, 5 di H3 kayak gitu. Nah, ngitung yang di layer output gimana? Berarti ya sama, yang ini kita sebut sebagai W2 ya. Berarti tinggal dikalikan antara W2 ya dengan HT, dengan H. Hanya yang ini tadi yang outputnya sudah dapat ya, yang dari sini. Gitu. Berarti dikalikan dan di sini kita dapat outputnya adalah 65. Ingat, ini belum pakai fungsi aktivasi. Gitu. Ya. Kita lanjutkan ke arsitektur lain, ada nggak? Ada ya. Jadi yang tadi itu kita kan sudah membahas tentang multi-layer perceptron. Nah, sekarang di sini ada yang namanya multi-layer perceptron, berarti kita akan punya hidden layer ya di tengah. Terus simple MLP ini disebut juga sebagai feed forward network. Kenapa? Karena kalau tadi diperhatikan ya, di sini ini kan panahnya selalu ke uh, layer berikutnya ya, di layer yang di depannya. Oleh karena itu disebutnya sebagai feed forward network. Nah, kemudian ini juga disebut sebagai fully connected layer karena masing-masing neuron yang di sini, satu layer di sini, ini terhubung dengan semua neuron yang ada di depannya, gitu. Ya, ini juga ke semua, yang ini juga ke semuanya. Ya, kebetulan di sini hanya ada satu. Oke, selanjutnya di sini ada recurrent neural network. Kalau yang tadi hubungannya hanya ke depan, nah di sini dia
neuronnya bisa balik lagi ke belakang gitu ya. Jadi kalau misal kita punya gini, kalau ini kan kita sebut sebagai feed forward network fully connected layer. Nah, tapi kalau ini sudah kembali ke belakang atau ini balik lagi ke dirinya sendiri, ini sudah masuk ke recurrent neural network ya. Nah, kemudian di sini ada one to many, kemudian many to many. Nanti ini akan kita bahas di subtopik berikutnya. Ya, kemudian dulu itu ada juga yang namanya lattice structure, seperti itu. Terus ada multi-layer perceptron with bias. Kalau dengan bias, berarti di sini, tadi kan inputnya dia hanya berupa atribut dari data yang kita punya ya. Tetapi di sini kita punya tambahan satu input lagi, ini ya, yang angkanya selalu satu, gitu. Jadi ini sebenarnya bisa kita tuliskan kalau seperti ini ya. Berarti yang ada di layer 1, ini di hidden layer ini ya, yang angka ini, misal kita tuliskan sebagai H1, maka dia itu perhitungannya adalah W1, misalkan W-nya di sini ya, W1-nya di sini, W1 kali X plus, ini misal kita bias kita simpulkan sebagai B ya, plus B, seperti itu. Jadi ya ini bias ini juga sering digunakan. Kemudian kita lanjut ke activation function-nya. Jadi di sini ada macam-macam ya. Ada sigmoid bentuknya seperti itu, ada tan bentuknya seperti ini. Kemudian ada relu, dia itu hanya garis lurus ya. Tetapi di sini kita lihat ada dipilih maksimum antara 0 sampai X. Jadi tidak mungkin nilainya itu akan minus. Gitu. Nah, terus sebenarnya pemilihan fungsi aktivasi ini kalau kita ingat di fungsi yang ada di pembahasan fuzzy logic itu kan ada banyak ya. Tapi kalau di neural network ini ada syarat tertentu di mana fungsi aktivasi yang digunakan itu harus mempunyai turunan pertama. Kenapa? Karena pada saat proses pelatihan kita akan melakukan perhitungan dari turunan pertama dari fungsi yang kita punya. Sehingga kalau fungsinya tidak bisa diturunkan atau first derivative ya, maka ya kita nggak bisa gunakan gradient descent untuk mencari bobot yang paling optimalnya. Seperti itu. Nah, yang pertama di sini ada fungsi sigmoid ya. Fungsi sigmoid ini range-nya antara 0 sampai 1, nanti outputnya ya. Meskipun di sini dia punya interpretasi yang baik, tetapi kelemahannya pertama, dia mungkin akan kill the gradient. Jadi, gradiennya itu semakin lama semakin kecil ya. Atau ini yang sering disebut nanti sebagai vanishing gradient. Itu yang pertama. Kemudian sigmoid outputnya ini kan tadi rentangnya dari 0 sampai 1 ya. Jadi dia tidak, titik tengahnya tidak di 0. Kemudian yang terakhir, perhitungan eksponensial itu kompleksitasnya sangat tinggi. Kemudian yang kedua ada fungsi tans. Ini hampir sama seperti sigmoid tadi, tetapi dia seperti pencerminan dari sigmoid gitu ya. Dan di sini titik tengahnya ada di 0 ya. Tetapi ini fungsi ini masih mengalami permasalahan yang sama seperti fungsi sigmoid, yaitu dia masih mengalami vanishing gradient. Dan yang di sini ini adalah turunan pertamanya. Tadi kita sudah bahas kenapa kita menggunakan fungsi aktivasi ya. Sebenarnya ini dibutuhkan karena kita ingin output yang tidak linear di sana ya. Tidak linear, misalkan tadi kita menggunakan sigmoid kan bentuknya gini ya. Ini kita bisa mendapatkan output yang tidak linear di sini. Kemudian kalau kita tidak menggunakan fungsi aktivasi, berarti sebenarnya mau berapa layar pun yang kita gunakan, tetap aja dia hanya berupa single linear sandwich. Jadi outputnya juga linear. Jadi tidak bisa digunakan untuk data yang sifatnya non-linear. Ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya tentang gradient descent and with propagation.